wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang sangat mulia ini, Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang insya Allah selalu dicurahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya dan duduknya kita di majelis ini, Allah sehatkan dan panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu bisa menuntut ilmunya dan berbuat amal saleh. Istiqamah meninggalkan seluruh perbuatan maksiat sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan rukun salat yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, rukuk. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah di dalam ruku. Ya, sampai situ dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang keempat daripada rukun salat, ya, seperti yang telah kita sampaikan, ya, kita ikuti apa yang ada di dalam kitab ini, ya, yang menyebutkan bahwa rukun salat itu ada 17. Seperti mana rinciannya sudah kita sampaikan, ya, dan juga perbedaan pendapat ulama akan bilangan daripada rukun salat. Nah, yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah hukumnya wajib, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Rasulullah, tidak dikatakan salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Wa minal Fatihati al-basmalah, dan termasuk daripada Fatihah itu, ya. Jadi secara keseluruhan Fatihah itu, kalau kita bermadzhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan termasuk Fatihah adalah bismillah. Jadi bismillah di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i hukumnya juga wajib. Jadi siapa orang yang tidak baca bismillah maka tidak sempurna Fatihahnya. Kalau Fatihahnya bermasalah, kemudian dia lanjutkan ke rukun yang berikutnya, yaitu rukun kelima, ruku, maka sholatnya batal bila itu dikerjakan secara sengaja. Karena meninggalkan satu rukun yang tidak sah kemudian melakukan rukun yang berikutnya, maka sholatnya batal bila itu dilaksanakan secara sengaja. Kemudian, ya, walidzalika fahiya la tasqutu bin nisyan lil adillatis sabiqati wad dalilu ala ta'ayyuniha fi kulli rak'atin ma rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban bi sanadin sahihin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Khalid ibn Rafi' az-Zarqi hina asal salatu idza qumta ila shalah fakabbir summa qra bi ummil Qur'an. Jadi yang namanya salat, ya, itu setiap rakaatnya wajib baca Fatihah. Kalau salatnya 4 rakaat, maka 4 kali baca Fatihah setiap rakaatnya, 1 kali
Dan wajib Fatihah ini baik imam ataupun makmum yang sholat sendiri atau berjamaah, mau tua ataupun muda, besar ataupun kecil, maka hukum membaca Fatihah hukumnya wajib. Seperti mana yang tadi hadis saya bacakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya hadis sahih, artinya tidak sah atau tidak dikatakan sholat kata Rasulullah bagi yang tidak membaca Fatihah. Ada tidak madhab yang mengatakan Fatihah itu tidak wajib? Ada. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah 4 madhab di antara madhab yang kita kenal. Sebenarnya lebih dari 4 madhab, tapi yang kita kenal 4 madhab. Madhab yang paling tua itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian madhab kedua tertua setelah madhab Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini punya guru, punya murid namanya Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan madhab Syafi'i. Ya, Syafi'i ini datuknya Imam Syafi'i. Jadi bukan nama kampung Syafi'i itu, nama datuk beliau. Ya, jadi nama datuknya Syafi'i. Ya, karena kemudian Imam Syafi'i dinisbahkan jadinya Asy-Syafi'i. Jadi yang berbangsa datuknya adalah Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nomor 3 punya murid lagi namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini berguru dengan Imam Malik. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga punya murid namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Antara guru dan murid ya beda pendapat, tidak masalah. Tapi mereka semua kuat punya dalil-dalil tertentu. Ya. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak diwajibkan baca Fatihah. Faqra'u minal Qur'an ma tayassara minkum. Ya, jadi kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang penting baca Al-Qur'an. Terserahlah mau surah apa. Walaupun 1 ayat, sebagian ulama di mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan cukup 1 ayat bacanya sah. Sah baca salatnya walaupun tidak baca Fatihah. Jadi tidak ditentukan harus baca Fatihah. Ini menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka di dalam mazhab Imam Abu Hanifah pula tidak diwajibkan baca bismillah, baik secara sir ataupun jahar. Tidak baca sama sekali, yang penting baca lanjutan ayatnya. Atau bahkan tadi tidak baca Fatihah sama sekali, tapi baca ayat daripada Al-Quran walaupun 1 ayat, maka hukum salatnya sah. Jadi jangan heran kita kalau misalkan menjumpai seorang imam yang tidak baca bismillah. Ya, bisa jadi beliau adalah seorang imam atau seorang ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian baik imam ataupun makmum di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i hukum Fatihah itu wajib. Kecuali ada pengecualian. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar, atau kita lebih dikenal kalau di kalangan kita Maulid Habsyi. Itu kan pengarangnya namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri. Nama kitabnya Syarah Yaqutun Nafis. Di dalam kitab itu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri ini menulis sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada satu ulama di Hadramaut itu namanya Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau punya suara sangat merdu. Sezaman, masih di zamannya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Idza shallaitu khalfal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ma qara'tul Fatihah. Aku kalau sudah salat di belakangnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, saya tidak bisa lagi baca Fatihah. Kenapa? Saking enaknya bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini terbawa Habib Ali Al-Habsyi. Tidak bisa lagi baca Fatihah.
Sedap betul didengarkan. Kalau kita sambil baca kan otomatis tidak terlalu penuh konsentrasi kita mendengarkan. Jadi beliau ini saking khusyuknya dengarkan bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kata Habib Ali, saya tidak bisa lagi baca Fatihah. Maka mengikuti pendapat Habib Ali Al-Habsyi ini, gugur Fatihahnya makmum bila suara imam terlalu merdu. Boleh kita tidak baca Fatihah, tapi model-model kayak suara kita nih jangan. Ya, masih ada serak-seraknya, kada bersih suaranya. Ya. Nah, itu belum gugur Fatihah. Ini kata Habib Ali Al-Habsyi, suaranya indah betul. Ya, suara Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Jadi kalau memang suara betul-betul merdu, kayak misalkan kita sholat di Masjidil Haram, bukan imam-imamnya imam-imam entah berapa ratus, mungkin seleksinya baru ya bisa jadi imam di situ. Masjid Nabawi juga demikian, makanya suaranya indah-indah semua. Kalau kita dengar langsung sama di kaset jauh bedanya. Jauh lebih nikmat kalau langsung dengar. Yang langsung live-nya yang kita memang hadir di situ. Luar biasa. Maka kalau seandainya kita nih mendengar kemerduan suara imam sampai kita tidak merasakan lagi, ya, kada berasa lagi hendak baca Fatihah itu tidak ada lagi. Saking enaknya kita dengar. Maka ikuti pendapat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau madhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka gugur kewajiban Fatihah makmum. Berarti 2 rakaat sholat isya, rakaat pertama dan kedua, 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat maghrib. Rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau memang imamnya suaranya sangat bagus. Tapi kalau kita ikuti pendapat yang paling utama, pendapat yang mu'tamad, tetap mau imamnya sebagus apapun suara, wajib Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Kalau kita ingin mengikuti pendapat yang paling utama. Jadi kalau misalkan kita jumpai ada orang tidak baca Fatihah ketika mendengar suara imamnya sangat merdu, bisa jadi dia bertaklid kepada Habib Ali Al-Habsyi. Tapi kalau kita tidak. Kalau kita, ya tetap kita baca Fatihah. Ya, karena kita mengikuti pendapat yang paling kuat. Ya, yaitu pendapat yang mu'tamad. Jadi untuk baca Fatihah dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib. Kemudian baik salatnya itu salat sunnah ataupun salat wajib. Hifdzan kanat qira'atuhu aw talqinan aw nadhran fi mushafin aw sahifatin aw ghairiha. Bal law ihtaja li nahwi sirajin lil idha'ati fi dhulmati لتوقف قراءة الفاتحة عليه وجب ذلك لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib itu walaupun tidak hafal. Wajib baca Fatihah walaupun kada hafal Fatihah. Terus bagaimana caranya? Boleh pakai papan tulis di depan kita. Atau ditaruh kertas bertulisan Fatihah, atau misalkan pakai HP boleh, asal jangan main HP bergerak 3 kali berturut-turut. Boleh kita buka ya aplikasi Al-Quran yang ada suratul Fatihahnya, karena belum hafal Fatihah tapi bisa baca. Baca. Kalau pakai tulisan Fatihah yang bahasa Indonesia, itu kalau belum pernah belajar tajwidnya dikhawatirkan ya tidak sesuai makharijul hurufnya, ya karena huruf dzal contohnya siratal ladzi itu tidak ada huruf Latin, tidak ada dzal, sehingga ditulis pakai DZ. Nah, amunnya kada biasa baca apanya bacanya nanti, nah tidak sesuai nanti makharijul hurufnya. Jadi untuk panduan mungkin untuk membantu hafalan tidak masalah, tapi dia tahu asli makharijul hurufnya itu seperti apa. Jadi kalau memang kita tidak pernah sama sekali belajar kemudian baca yang Latinnya, versi Latinnya Al-Quran, itu dikhawatirkan makharijul hurufnya tidak pas. Kecuali kalau berguru. Kalau berguru mungkin ya, karena dikasih tahu nanti oh ini bacanya begini makharijul dal misalkan. Zai beda lagi. Ya, sin, shin beda tulisannya. Ya. Nah, maka dengan sebab itu kewajiban baca Fatihah ini bukan hanya orang yang hafal. Tidak hafal pun tetap wajib baca Fatihah. Kalau misalkan tidak bisa juga, dia belum bisa baca. Ya walaupun ada tulisannya, ya sebesar jari tangan pun alifnya tetap aja dia bisa baca.
ditaruh tulisan tidak bisa. Boleh ditalqin pakai headset, ya, bunyikan di HP itu Fatihah, masukkan di kantong, ya, masuk ke telinga pengeras suaranya tuh. Baca Fatihah, nanti dia ngikuti. Rekam dulu, misalkan dari gurunya kah atau siapakah bacaan Fatihah yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia ngikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Boleh sampai selesai. Itu namanya ditalqin, dituntun, dibacakan, nah yang ngikuti boleh. Namun Fatihah tidak gugur kewajibannya. Adakah orang yang gugur kewajiban Fatihah? Tidak ada, kecuali dua orang. Secara umum, ya, siapapun orangnya tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah, kecuali dua orang nih. Walaupun tidak baca Fatihah, sholatnya tetap sah. Perlu kita ingat, yang pertama, orang ini disebut jahil ma'zur. Dia tidak tahu, tidak mengerti, tidak bisa, tapi uzur. Yang pertama, liman qaruba ahduhu bil Islam. Dia baru masuk Islam, mu'alaf. Masuk Islam jam 12 siang. Salat zuhur jam 12.15. Mana bisa baca Fatihah? Belum pernah belajar sama sekali, otomatis Fatihah tidak bakal bisa. Mau diapakan? Ya, maka gugur kewajibannya, tapi dia punya kewajiban. Gugur kewajibannya di saat itu untuk membaca Fatihah, tapi dia punya kewajiban untuk belajar Fatihah. Tapi tanya dulu, selain Fatihah ada enggak ayat Al-Quran yang dia bisa? Kalau ada, boleh diganti 7 ayat yang hurufnya mirip. Artinya mirip itu untuk bilangan hurufnya, ya, tidak jauh beda. Diusahakan sama atau lebih banyak. Huruf Fatihah itu dari Bismillah sampai Waladhdallin 155 kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Karena Maliki Yaumiddin ini boleh dibaca dua, boleh dibaca Maliki Yaumiddin mat asli 2 harakat, ada alifnya, boleh alifnya dibuang Maliki Yaumiddin. Sama tasdid-tasdidnya, karena huruf bertasdid itu double jadinya. Ar-Rahman, ra-nya jadi 2 huruf hitungannya. Jadi kalau dijumlahkan semuanya dari Bismillah sampai Waladhdallin itu ada 156. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, kalau dibaca Maliki Yaumiddin 155 huruf. Maka kalau misalkan tidak hafal Fatihah, cuman dia hafal ayat Al-Quran selain Fatihah, ngacak tidak apa-apa. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, itu aja. Yasin, Wal Qur'anil Hakim, sampai 7 ayat yang perkiraan hurufnya itu kurang lebih sama seperti huruf-huruf Fatihah. Kalau dia tidak hafal juga ayat yang ngacak di dalam 30 juz Al-Quran itu, tanya, ada tidak hafal zikir? Kalau ada hafal zikir, nah ini kalau zikir tidak disyaratkan harus hurufnya sama seperti huruf Fatihah. Yang penting 7 macam zikir. Subhanallah 1, Alhamdulillah 2, Allahu Akbar 3, La ilaha illallah 4, dan seterusnya. Apa zikir-zikir yang hafal sampai 7 macam? Kada hafal zikir cuma 3, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu yang sering dengar. Boleh yang 4-nya disempurnakan dengan 4 macam doa yang lain, tapi doa yang bahasa Arab. Ya, doa yang warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. 1. Ya, kalau Rabbana atina itu Al-Qur'an. Nah, jadi boleh dicampur doa sama zikir 7 macam. Kalau mau zikir saja 7 macam boleh, atau doa digabung dengan zikir, intinya 7 macam. Atau tidak hafal zikir, cuman hafal doa, ada 7 macam doa, boleh juga. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang tahu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalam 30 juz tidak ada yang bisa, zikir 7 macam satu pun tidak ada yang bisa, doa tidak ada yang bisa, maka yaskutu sukutan biqadril Fatihah. Cukup dia diam seukuran baca Fatihah. Kira-kira Fatihah misalkan setengah menit, 30 detik, ya udah diam aja. Allahu Akbar, diam 30 detik. Rukuk. Tidak, cuman bagusnya kalau model macam ini berjamaah. Supaya kada nganggur banget. Ya, ada yang diikuti. Kalau misalkan belum bisa Fatihah, sembahyang pula kada berjamaah. Ya, Allah. Diam aja. Ada ulahan, ya. Nah, jadi bagusnya berjamaah. Ya, jadi gugur Fatihahnya. Jadi yang pertama, liman qaruba ahduhu bil Islam. Dia baru masuk Islam mu'alaf. Tapi tadi ingat,
punya kewajiban untuk belajar. Yang kedua juga gugur Fatihah. Kalau tidak bisa tadi saya sebutkan dari mulai Fatihah ditalkinkan, didengarkan orang bacakan dengan tulisan, tidak bisa semuanya. Zikir dan doa tidak bisa juga. Yang kedua, liman nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia sudah tua usianya, cuman tinggalnya di ujung kampung pedalaman sana. Tak pernah ada kiai, habaib, ustadz masuk ke situ, tak pernah. Ya. Jadi tinggal jauh dengan ulama. Tak sampai ke wilayahnya itu dakwah. Orang menyebar, cuman dia tahu sholat. Dia mengakui agamanya Islam. Cuman tidak tahu sholat itu seperti apa yang harus dilakukan ketika sholat. Nah, karena uzur, maka gugur Fatihahnya kalau tidak bisa. Tapi kalau kayak wilayah kita nih, ya, pengajian di mana-mana banyak, ada masih yang belum bisa Fatihah atau tidak hafal Fatihah, kemudian dia sholat tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Fatihah. Kalau alasannya karena tidak pernah hadir di majelis ilmu, bukan alasan yang diterima di dalam hukum syariat. Memang dia tidak hafal, tapi ya karena dia tidak pernah hadir di majelis ilmu. Lain majelisnya kan ada. Seperti orang yang tinggal di pelosok di ujung kampung di pedalaman sana. Mereka memang tidak ada pengajian di situ. Ya, jumpa paling monyet, harimau, ya, kucing hutan misalkan. Tidak ada orang buka majelis. Ya. Nah, kemudian ada lagi seseorang yang Fatihahnya bisa gugur. Siapa dia? Al-masbuk. Masbuk ini man lam yudrik zamanan yas'ul fatihata ma'al imam. Kita jangan salah memaknai masbuk. Dia lawan masbuk itu namanya ma'mum muwafiq. Jadi supaya kita tidak keliru memaknai masbuk, mungkin selama ini ada di antara kita yang terbayang masbuk itu orang yang terlambat datang. Sebenarnya tidak juga. Walaupun dia di awal sholat, bahkan dia yang azan, bisa dihukumkan masbuk. Al-masbuk huwa man lam yudrik zamanan yas'ul fatihata ma'al imam. Nah, ini masbuk. Siapa masbuk? Al-masbuku huwa man, seseorang. Huwa itu dia. Man, seseorang. Lam, tidak. Yudrik, mendapatkan. Zamanan, waktu. Yasa'u, yang cukup atau luas. Al-fatihata, untuk baca fatihah ma'al imami. Nah, ini masbuk. Jadi gini, ada orang ketika dia masuk dalam sholat, sudah dikatakan masuk berjamaah, sholat bersama imam, tapi waktunya untuk baca fatihah tidak cukup. Dengan bacaan biqira'atin mu'tadilatin, dengan bacaan normal, standar, tapi yang dijadikan ukuran bacaan normal bukan bacaan dia, secara umum. Kalau kita bisa aja bacaan kita nih, kalau kita dengarkan kepada orang lain, bacaanmu tuh lancap ya. Menurut kita, standar kita begitu. Atau misalkan menurut orang, wah itu bacaannya lambat betul. Menurut kita, standar kita itu sedang bacaan kita, bukan tolak ukurnya bacaan kita. Jadi secara umum orang bilang, oh ini bacaannya sedang nih, tidak ancam, tidak juga lambat. Maka bila kita masuk di dalam sholat, entah imam di pertengahan Fatihah kah, atau sudah baca surah kah, pada waktu kita berdiri, di masa kita berdiri ini kurang waktunya untuk baca Fatihah yang normal, sehingga belum selesai Fatihah imam sudah ruku. Berarti kita dihukumkan masbuk. Walaupun kita misalkan dari awal imam takbir kita udah ada di masjid. Ya.
Cuman jangan makal juga. Contoh misalkan orang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masih berunding di luar. Sama kawan jumpa. Malam esok kemanahan kita aja? Malam Ahad, malam Minggu. Manahan kita aja? Ke majelis kah, ke pasar kah? Warung kopi kita dulu. Runding aja. Imam kada nunggu rumungannya tuh. Allahu Akbar aja imam. Capai imam tidak. Anu ya. Awan diran itu lambat ya kita kena aja dulu ya. Jadi kayak apa ya? Putusannya runding walau dhalin. Penyaringnya amin yang di belakang bener langsung bayang belum? Ya, masih di luar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lari dia ngejar. Ya, artinya dari awal salat dia udah ada di situ sebenarnya. Ketika dia masuk salat Allahu Akbar, Al-Ikhlas kan pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baru baca alhamdulillah Allahu Akbar kata imam, maka gugur Fatihahnya. Kalau memang belum sama sekali baca Fatihah langsung ruku boleh. Kalau sudah mulai baca Fatihah sampai mana saja imam ruku boleh langsung ruku. Itu masbuk, cuman ini sekedar ilmu pengetahuan kita. Jangan mangkal macam ini. Apalagi subuh Jumat bacanya alif lam mim tanzil. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba. Tanzilul kitab min rabbil alamin. Baca itu sampai mau sujud tilawah, kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanyarnya masuk. Jadi pas masuk itu sudah langsung sujud tilawah dari ke dalam lagi kan madang. Atau imbas sujud tilawah hanyarnya masuk. Jangan pula makal gitu. Jadi ilmu kita yang kita tahu itu bukan untuk seharusnya lebih sempurna ibadah kita, bukan berarti mengakali ibadah jadinya. Memang segi hukum sah-sah aja. Ya, boleh-boleh aja, enggak masalah. Jadi itu yang dimaksud masbuk. Ya, bukan hanya orang yang terlambat datang, ada orang terlambat datang. Imam sudah selesai baca Fatihah, tapi imamnya baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surahnya panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak apa-apa. Walaupun dia terlambat datang. Sempat masih dia baca Fatihah, punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah sampai selesai, imam belum ruku, maka dia dihukumkan muwafiq. Jadi yang kedua al-muwafiq. Muwafiq ini orang yang sempat baca Fatihah, gitu bahasa ringkasnya. Kalau maknanya masbuk itu yang didahului, tertinggal artinya. Kalau ini yang cocok, yang sepakat sama sesuai dengan imam, al-muwafiq. Muwafiq. Walladzi adraka zamanan atau yudriku zamanan yas'ul fatihata walladzi yudriku zamanan yas'ul fatihata ma'al imami. Siapa orang yang muwafiq? Orang yang muwafiq itu ialah seseorang alladzi yang yudriku mendapatkan zamanan waktu yasau yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam. Masalah dia baca Fatihah atau tidak, yang jelas pas dia masuk ketika salat punya waktu sebenarnya untuk baca Fatihah sampai selesai. Itu dah dihukumkan muwafiq. Tapi dia bacaannya lambat sehingga ketika imam ruku Fatihahnya belum selesai. Selesaikan, wajib diselesaikan. Jangan langsung ruku. Dia sebenarnya orang dia sudah dihukumkan muwafiq karena posisi dia masuk Allahu Akbar itu punya waktu untuk baca Fatihah yang normal, selesai baca Fatihah. Cukup misalkan dapat waktu bersama imam itu waktu berdiri dapat setengah menit, berarti ukuran Fatihah standarnya selesai. Tapi pada kenyataannya Fatihahnya belum selesai. Maka dia wajib selesaikan Fatihah. Wajib selesaikan Fatihah. Tapi jangan sampai tertinggal 2 rukun.
Bila imam ruku masih berdiri boleh. Sami Allahu liman hamidah masih berdiri boleh. Tapi hati-hati, bila imam mulai nunduk turun tuh sujud dia masih berdiri, batal sholatnya. Batal sholatnya, berarti sudah tertinggal 2 rukun. 2 rukun fi'li disebutnya. Kecuali boleh dia tertinggal 2 rukun bahkan sampai 3 rukun panjang kalau yang di belakang ini orangnya bacaannya terbata-bata, tidak bisa ancap. Ada bisa ancapnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngalihnya baca. Memang kayak itu bawaan dari lahir, memang kayak itu sudah. Ya, makanya guru ngaji ada yang betah majarinya. 2-3 kali pertemuan, ya, harus sanggup lagi. Ya, kan bergerak-gerak Al-Quran tuh. Sebaris tuh 2 minggu, sebaris. Bismillah. Ambat betul bacaannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bacaannya memang tidak bisa dipaksakan, lambat betul, sehingga ketika setiap sholat itu pasti tertinggal. Ya, maka boleh tertinggal sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu dia masih berdiri, imam ruku. Tidak imam masih dia berdiri. Sujud pertama imam masih dia berdiri itu baca Fatihah masih. Duduk antara 2 sujud masih dia baca Fatihah. Sujud kedua, nah bila sudah sujud kedua dia belum ruku, jangan sampai imam bangkit dari sujud kedua. Kalau imam bangkit batallah salatnya. Ya, kecuali kalau dia niat mufarakah. Kalau niat mufarakah dalam hati, ya saya pisah dari imam, ya udah dia terlanjutkan salatnya dia, ya jangan ikut imam lagi. Baik. Nah, jadi orang yang gugur Fatihahnya itu adalah orang yang masbuk, yang dia itu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sempurna. Kalau masbuk ini sedapatnya dengan syarat, nah perlu kita ketahui, jangan baca doa iftitah. Kalau kita merasa terlambat, apalagi sholat sir, zuhur, asar, kita udah terlambat bukan dari awal, tahu pula imamnya gitu, ancap misalkan. Jangan baca doa iftitah. Sebab kesunahan baca doa iftitah itu bila kita yakini sempat baca Fatihah sampai selesai. Kenapa? Kalau kita baca wajah tuh, maka Fatihah jadi wajib. Tidak ada lagi gugur Fatihah walaupun masbuk. Kita dah tahu nih terlambat datang. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi tarsam. Sampai selesai wajah tuh imam rukuk sudah, maka Fatihah wajib. Karena kita sudah melakukan hal yang disunnahkan, maka tidak mungkin meninggalkan yang wajib. Doa iftitah kan sunnah, wajah itu sunnah. Sedangkan Fatihah wajib. Maka kalau kita merasa kita ini sudah tertinggal agak terlambat, langsung aja baca Fatihah. Ya, tapi saya tidak enak tertinggal pula sunnah. Di waktu itu kita tidak disunahkan lagi baca doa iftitah karena terlambat. Karena sudah terlambat. Nah, mudahan nih kita masbuk tidak keliru lagi. Jadi sebenarnya orang masbuk itu yang tidak memiliki waktu yang cukup. Nah, bagaimana kalau imamnya terlalu cepat di atas rata-rata? Ya, orang 60 km per jamnya 120. Tarawih itu 60 misalkan. Ini 120, 2 kali lipat tarawih lajunya. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijawab, "Lau asra'al imamu haqiqatan bihaitsu lam yudrikil ma'mum zamanan yas'al Fatihata ma'al imam yajibu 'alal ma'mumi an yatrukaha wa yarka' ma'al imam litahammulil imami Fatihatal ma'mum." Maka kita harus husnuzan. Nih, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapati imam yang terlalu cepat, jangan suzon dulu. Can imam itu aja, ancap dengan sembahyang. Ya, nanti dulu kita memponis. Bacaan kita normal sebenarnya. Kita kalau sama imam biasa tidak pernah tertinggal. Tapi ini karena terlalu cepat, kadeswa kita dapat Fatihah sampai talah kecuali imam dah ruku, bahkan sampai dah sujud kita masih berdiri lagi. Nah, ini ilmunya. Seandainya kita menjumpai imam yang terlalu cepat, ya, maka kita dianggap macam kayak orang masbuk. Sampai mana aja Fatihah kita, imam ruku, tinggalkan Fatihah kita. Wajib kita ikut ruku. Terus bagaimana dengan Fatihah kita? Kan kita bukan masbuk, malah kita yang qomat. Tapi tetap tertinggal. Litahammulil imami Fatihatal ma'mum, karena imam yang sudah menanggung Fatihahnya makmum.
Apalagi kalau imamnya orang alim, orang soleh, bisa jadi pandangan beliau ya daripada bubuhan ini baca Fatihah gin seorang bagus Fatihahku ya. Jadi Fatihahnya si imam itu ya hagin para makmum, untuk para makmum udah ditanggung Fatihahnya. Kira-kira ya bacaan imam sama bacaan kita lebih bagus mana? Bacaan imam yang lebih bagus misalkan. Ya udah bersyukur kita karena dapat bonus karena baca Fatihah tapi dapat pahala Fatihah. Salatnya sah. Walau fi jami'ir rakaat, bukan hanya rakaat pertama, rakaat kedua tertinggal pulang. Rakaat ketiga tertinggal pulang. Rakaat keempat sama 4 rakaat tertinggal terus. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar ya imam ruku. Udah ikut ruku enggak apa-apa. Sami Allah berdiri pula rakaat kedua. Allahu akbar. Kita hanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar ya ruku pulang. Enggak usah kesal hati. Ya harus husnudzan, berarti imam itu mau ngasih Fatihahnya untuk kita. Jangan kita susun bacaan itu aja sembahyang macam-macam kayak peluru macam itu. Ya. Jangan dulu. Ya, kan banyak ada orang susun macam itu. Apalagi kalau memang guru kita, ya harus husnudzan. Masya Allah, alhamdulillah ditanggung guru. Alhamdulillah. Ya, karena bacaan kita jelas kada sebaik bacaan beliau, maka dengan sebab itu kalau udah kita tahu ilmu, aman kita. Ya, ini ada surah 4 sembahyang berjamaah, misalkan. Kenapa? Kadingkatnya baca Fatihah. Nah, kalau udah tahu ini aman deh kita. Pokoknya takbir Allahu Akbar, belum baca apa-apa, imam dah ruku, 4 aja ruku. Berdiri rakaat kedua, gitu lagi. Kita baca selesai tahiyat rakaat ketiga, Allahu Akbar, ruku lagi. Ruku pulang. Ya, tapi bagaimana dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca suratul Fatihah. Ini beda kasus, lain kasusnya. Ya, jadi tidak apa-apa. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan law asra'al imam haqiqatan bihaitsu lam yudrikil ma'mumu zamanan yasa'ul fatihata yajibu 'alal ma'mum ayyarka'a ma'al imam litahammulil imam fatihatal ma'mum walau fi jami'ir raka'at. Kalau mendapati seorang imam yang betul-betul cepat sampai tidak punya waktu kita untuk membaca Fatihah sampai selesai, maka ketika imam ruku wajib kita ruku, tinggalkan Fatihahnya kita. Jangan diurusi Fatihahnya kita. Ya. Kenapa? Sebab karena imam yang sudah menanggung Fatihahnya seluruh para makmum, bukan hanya di rakaat pertama 2, melainkan seluruh rakaat. Bila tertinggal terus, maka udah ditanggung sama imam. Alhamdulillah. Jadi itu rupanya ilmunya. Senang kita. Ada lagi pucat dan sembahyang tuh. Bila ada sembahyang, satu nafas jawab sebenarnya. Hancur bacaan kita. Beda. Ya. Kalau kita baca satu nafas agak kayak apa, panjang pendeknya makharijul hurufnya kada terkontrol lagi. Penting terbaca aja. Ya ngejar, enggak usah. Baca aja, bacaan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Cukup juga kita. Ya. Selesai. Nah, jadi nyaman. Jadi dari tanggung Fatihahnya kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ya, nah inilah orang yang kemungkinan Fatihahnya gugur. Kalau enggak itu enggak gugur Fatihah kita. Ya kalau kita masih normal, sholatnya normal dengan imam yang standar, maka bacaan Fatihah kita wajib. Ya, wajib bacaan Fatihah kita. Kemudian yang berikutnya, rukun yang kelima, ruku. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Karena ini ruku juga banyak rinciannya, ya supaya yang kita dengar itu bisa kita praktekkan. Terlalu banyak kita kalau ibarat air itu melimpah, limpas. Ya, kalau gelas melimpas sudah masuk lagi. Ya, nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada salah satu di antara jamaah di Kabu, ya jemaah Kabu nih ya, Pak Haji Warneri bin Buli, ya telah berpulang ke rahmatullah. Kita baca tahlil, kita doakan mudah-mudahan almarhum
Allah terima segala amalnya, karena kata Pak Haji Pitra tadi, beliau ini termasuk salah satu pendiri Kabu ini. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan di majelis apa yang sudah beliau perjuangkan, yang beliau korbankan menjadi amal dan amal jariah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan ya apa yang beliau dapatkan daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang mendoakan pun diberikan kemuliaan tersebut oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه جميعا. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Astaghfirullah al-azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal wa awsil mithla thawabi ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim ما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى خصوصا سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا من كان التهليل بسببهم وتلون القرآن لك من أجل عبدك الفقير إلى رحمة ربهم حجي ورنيري بن بولي وصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخكم لمن أوصانا وصاحب الخير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وصولنا وفروعنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة وأن الله يعني درجاتهم في الجنة. اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم ويتلألأ ما بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار ونجاة من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. ومثل ذلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والجوار والأمان بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.